Jadi saya dapat pertanyaan seperti ini dari beberapa teman yang dari YouTube menanyakan hal ini, teman-teman. Mungkin abang ini baru daftar di Gojek, tiba-tiba daftar di Gojek di kota, misalnya di kota Bali, ya kan? Tiba-tiba dia ada keadaan mendesak, harus memaksa dia pulang kampung ke kampungnya gitu. Jadi dia bingung nih, seandainya mau narik di kampung aman nggak gitu? Apakah nanti bakal disuspend atau enggak gitu kan? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Jadi mungkin pertanyaan ini juga ada yang teman-teman alami yang menonton video ini. Silahkan teman-teman simak video ini sampai habis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Doni di channel Pemburu Orderan. Kita akan bahas seputar Gojek, seputar mutasi akun, dan seputar dunia ojol. Udah berapa teman yang menanyakan terkait hal ini, dan makanya saya mau buatkan konten untuk menjelaskan terkait hal ini. Mungkin hal ini juga yang jadi pertanyaan bagi teman-teman semua yang baru daftar di Gojek ya. Jadi pertanyaannya seperti ini. Oh, seandainya kita daftar di kota A, kita narik selain dari kota A, atau kita narik di luar tempat kota yang kita daftar, itu bisa apa enggak kalau di Gojek? Apakah kalau kita narik di kota yang selain dari kota yang kita daftar, misalnya kita daftar di kota Jakarta, kita narik di kota Padang, itu bisa apa enggak? Apakah ada sanksi atau ada suspend kalau seandainya kita narik di kota yang berbeda di kota yang kita daftar? Karena hari ini masih hujan ya, dari subuh sampai sekarang masih hujan, kayak belum narik seperti yang abang lihat ya. Jadi kesempatan juga buat saya bikin konten aja nih ya kan. Berhubung udah berapa orang yang menanyakan terkait hal ini, mana tahu ada abang-abang yang menonton video ini juga mempunyai pertanyaan yang sama gitu. Jadi semoga video ini juga bisa menjawab pertanyaan dari abang-abang semua dan teman-teman semua. Silakan teman-teman simak. Yang belum mengetahuinya, silakan teman-teman simak sampai habis. Oke, untuk di Gojek sendiri itu kalau seandainya kita driver reguler, ya ingat ya, ini driver reguler bukan driver aceng atau driver GoFood jarak dekat. Kita mau narik di kota manapun itu bebas, seluruh Indonesia bebas. Selama masih ada layanan Gojek, kita bebas untuk narik. Yang jadi konsekuensinya cuma satu. Kalau kita narik di kota yang berbeda dengan kota asal kita daftar, itu kita cuma satu, nggak dapat poin. Jadi tiap orderan kita itu kita nggak dapat poin. Jadi kita cuma dapat orderan sama tarif aja. Gunanya apa poin? Poin itu gunanya kalau kita mengejar target level-level yang sudah disediakan oleh Gojek. Ada program namanya program swadaya. Jadi di program tersebut ada reward, ada voucher juga. Ya, itu yang tidak bisa kita dapat kalau seandainya kita narik di kota yang berbeda dengan kota asal kita daftar. Gitu teman-teman ya. Untuk suspend itu tidak ada teman-teman. Tapi ada kota khusus, satu kota di Indonesia yang khusus, seperti kota Bali. Itu kotanya itu dikhususkan. Kenapa dikhususkan? Karena mungkin minat driver yang narik di sana itu jumlahnya sedikit. Makanya di sana itu dikhususkan ada kebijakan khusus. Apa itu kebijakannya? Jadi di sana itu driver yang daftar di Bali itu diharuskan on-bid di Bali. Kalau mereka tidak on-bid di Bali, itu mereka bakal kena suspend kalau ada laporan. Jadi seandainya nggak ada laporan gimana? Ya insya Allah aman gitu. Jadi yang jadi minusnya kalau teman-teman daftar di Bali, yang dikhususkan itu platnya harus plat Bali juga DK. Kalau teman-teman on-bid di kota lain, itu platnya nggak bisa diganti. Beda dengan kota lain. Misalnya teman-teman itu daftar di kota Jakarta atau daftar di kota Padang, platnya misalnya BA. Teman-teman pergi ke Jakarta nih ya kan, akunnya nggak dimutasikan, itu bisa diupdate plat kendaraannya. Tapi untuk kota Bali itu nggak bisa. Jadi plat yang teman-teman pakai buat daftar di Bali, plat kendaraannya itu nggak bisa dirubah, itu udah dikunci sama pihak Balinya. Tapi kalau seandainya teman-teman on-bid di kota lain gimana? Masih bisa dapat orderan apa enggak? Itu jawabannya masih bisa. Asalkan teman-teman itu hati-hati untuk menghindari pelaporan dari CS, karena plat teman-teman jika seandainya motor atau mobil teman-teman yang pakai buat on-bid itu berbeda dengan aplikasi, itu akan berisiko nanti ada pelaporan dari CS. Oke,
pihak Gojeknya, karena plat teman-teman itu berbeda. Yang penting sih pinter-pinter teman-teman buat ngakalin lah. Ya seandainya teman-teman itu motornya platnya berbeda ya kan, teman-teman bisa jawab mungkin motor lagi di bengkel atau ada kendala gitu ya kan, sehingga pakai motor yang lain. Tapi identitas dan yang driver yang punya akun itu sama dengan yang menjalankan gitu. Tapi jika dapat CS yang lebih ribet lagi, saran dari saya itu orderannya di cancel aja, untuk menghindari pelaporan dari CS tersebut kepada pihak Gojek. Karena kalau seandainya dilaporkan, akun teman-teman pasti bakal disuspend. Itu risikonya kalau teman-teman daftar di kota Bali dan on-bid di kota lain. Tapi jika motor atau mobil yang teman-teman pakai daftar di Bali, itu juga teman-teman pakai on-bid di kota lain, itu insya Allah aman. Jika ditanyakan platnya kok beda bang, kan ini di kota Padang platnya BA, abang kok pakai motor platnya DK gitu ya kak, kemarin saya di Bali, sekarang saya pulang kampung karena ada alasan, mungkin orang tua ada sakit atau gimana ya kan. Jadi selama saya di sini, daripada saya nggak ada kegiatan ya, selagi belum dapat kerjaan juga, saya pakai buat ngojek juga, motornya masih sama kok kak gitu, orangnya juga pasti sama gitu. Aja pintar teman-teman untuk mengakali jika ketemu kondisi yang seperti itu. Jadi poin pentingnya di Gojek, daftar di kota yang berbeda dan on-bid di kota yang berbeda itu bisa. Yang jadi kendala teman-teman nggak dapat poin, itu yang cuman jadi kendala. Seperti yang ditanyakan beberapa teman-teman yang sudah nanya di YouTube sama di WA, seperti yang dikhawatirkan teman-teman yang menanyakan hal ini. Mereka takut akun mereka seandainya jika dipakai on-bid di kota yang berbeda dengan kota mereka daftar, itu akunnya bakal ke suspend atau ke PM. Yang jadi pertanyaannya, harusnya teman-teman lebih takut kalau teman-teman nggak on-bid. Misalnya teman-teman nih pulang kampung ke Pekanbaru, teman-teman daftar di Padang. Selama di Pekanbaru teman-teman takut akunnya ke suspend karena on-bid di Pekanbaru. Yang harusnya itu teman-teman lebih takut kalau nggak on-bid, karena aturan baru Gojek, teman-teman itu 14 hari nggak narik, nggak on-bid, itu teman-teman bakal dapat notif untuk mengingatkan teman-teman udah 14 hari tidak menjalankan orderan. Seperti video yang saya share, yang akun langsung dinonaktifkan oleh pihak Gojek, dipaksa resign. Jadi selama ada tahapannya 14 hari, 18 hari, 21 hari, ada yang 30 hari, sampai 90 hari. Maksimal terakhir teman-teman itu nggak on-bid, itu akun teman-teman akan dipaksa resign, alias akun teman-teman akan hilang. Jadi teman-teman tidak berprofesi lagi sebagai driver alias mitra Gojek kalau teman-teman nggak on-bid. Maka dari itu, jika teman-teman daftar nih ya kan di kota Bali atau di kota manapun, tiba-tiba teman-teman itu dihadapkan dengan situasi yang mengharuskan teman-teman keluar dari kota tersebut atau pulang kampung atau apapun, saran dari saya jangan libur lama-lama, silakan on-bid, minimal dapat 1 orderan per 14 hari agar akun teman-teman dibaca sistem masih aktif, agar teman-teman terhindar dari sanksi akun yang dinonaktifkan. Jadi seperti itulah ya teman-teman, yang punya pertanyaan yang sama dengan abang ini, kekhawatiran yang sama dengan abang ini, jika on-bid di kota yang berbeda dengan kota kita daftar. Dan sekali lagi, itu semua hanya berlaku bagi mitra reguler, tidak untuk mitra GoFood jarak dekat alias Aceng. Makanya dari kemarin tiap kali saya buat video short mau video panjang, bagi teman-teman reguler selalu saya ingatkan, pikir-pikir dulu untuk teman-teman pindah ke Aceng, karena area Aceng itu sudah dikunci untuk area ya, apalagi teman-teman keluar dari kota. Kayak kota Padang misalnya nih, teman-teman daftar Aceng di kota Padang itu di Padang Selatan, teman-teman itu narik di Padang Utara, Padang Timur, Padang Barat itu nggak bisa. Jadi teman-teman sudah dikunci areanya di area tersebut, apalagi teman-teman on-bid di luar kota gitu. Sedangkan di kota yang sama tapi beda area itu nggak bisa. Jadi seperti itu teman-teman.
Jadi akun teman-teman pasti ujung-ujungnya bakal ke suspend atau ke PM atau dinonaktifkan oleh pihak Gojek. Dikarenakan teman-teman nggak on-bid karena teman-teman nggak bisa on-bid. Misalnya teman-teman daftar di Padang Utara ya kan, tiba-tiba teman-teman itu dihadapkan dengan situasi pindah kota, pergi ke Kalimantan atau ke Pekanbaru atau kemanapun ya kan, otomatis akun teman-teman tadi itu tak akan berguna gitu. Jadi nggak bisa dipakai juga buat ngojek, buat narik gitu. Sehingga ujung-ujungnya akun teman-teman pasti di PM atau di suspend. Oke, seperti itulah kurang lebih ya bagi akun Mitra GoFood Jarak Dekat atau Aceng. Oke, itu dulu sekian video kali ini. Semoga video kali ini bisa menjawab pertanyaan dari abang-abang dan teman-teman semua. Dan terima kasih banyak yang udah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga yang sudah subscribe channel saya. Dan yang belum subscribe, silahkan dibantu subscribe. Aktifkan tombol loncengnya agar abang-abang dan teman-teman semua dapat notif terbaru dari video yang saya upload. Video yang saya upload tidak jauh-jauh dari seputar dunia Gojek. Mulai dari seputar mutasi akun atau permasalahan akun GoPay tidak terhubung dengan akun Gojek atau permasalahan lainnya, hingga tips dan trik. Jadi silakan abang subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar abang-abang dapat tahu dan video tiap kali saya upload. Terima kasih banyak untuk semuanya dan masih dengan saya Doni di channel Pemburu Orderan. Salam satu aspal.